Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai penampilan kami ingin memperkenalkan diri dan tokoh yang kami perankan. Perkenalkan, saya Triwidya Andini sebagai narator. Saya Naida Indira Hafiz sebagai Sampuraga. Saya Semetri Soi sebagai Saya Jessica Putri Ardani sebagai Bunda Studio. Saya Kesha Balkis Lubis sebagai Gladys. Saya Cynthia Prima sebagai penari. Saya Delvira Romaul Lubis sebagai Bimirna. Saya Dilima sebagai Tuan Siregar. Saya Tabita Cimari sebagai penari. Saya Chris Evelina Barat sebagai penari. Saya Lady Nicolan sebagai penari. Saya Melianti sebagai Luki. Saya Benja Mary Samad sebagai Karen. Saya Dinda Dini sebagai Buria. Saya Faras Hidayah sebagai Nasr. Saya Risma Lilataria sebagai penari. Baik, kami berharap kita semua bisa menikmati penampilan dari kelompok kami. Di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota Padang Bola, hiduplah seorang janda bernama Ibu Duma dengan putra sematawayangnya Sampuraga. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, keduanya selalu saling menyayangi dan mendukung. Bu Duma bekerja sebagai pembantu rumah tangga di beberapa rumah, sementara Sampuraga yang baru saja lulus SMA membantu ibunya bekerja sebagai pelukis jalanan di alun-alun. Keduanya dikenal sebagai pekerja keras dan jujur. Sampuraga selalu dikagumi karena bakat melukisnya yang luar biasa, bahkan dengan alat dan bahan seadanya. Lukisan-lukisan buatannya selalu mendapat pujian dari orang yang lewat di alun-alun. Bu Duma sangat dipercaya oleh para majikannya. Salah satu majikan Bu Duma adalah Bu Nasution, seorang pengusaha sukses yang memiliki galeri seni di beberapa kota. Suatu hari, ketika Bu Nasution sedang berjalan-jalan di alun-alun, beliau terkesima melihat Sampuraga yang sedang melukis. Bu Nasution menunggu sampai Sampuraga selesai, lalu mengajaknya berbincang di bangku taman.
serendah hati namun penuh harapan, Sampuraga memutuskan untuk merantau ke Mandailing. Dia mendapat rekomendasi dari Bu Nasution untuk bekerja di galeri seni milik temannya, sekaligus mendapat kesempatan untuk kuliah di jurusan seni rupa di Universitas Lokal. Di Mandailing, Sampuraga disambut oleh Bu Daulay, teman Bu Nasution yang memiliki galeri seni di pusat kota. Selain bekerja di galeri, Sampuraga juga berkenalan dengan Ruki, seorang aktivis budaya Mandailing yang sedang menyelesaikan S2 di bidang seni. Berkat Ruki, Sampuraga diperkenalkan dengan berbagai tokoh penting dalam industri kreatif di Mandailing. Salah satunya adalah Tuan Siregar, seorang pengusaha sukses yang juga merupakan pecinta seni dan budaya. Tuan Siregar terkesan dengan dedikasi dan bakat Sampuraga dalam mendokumentasikan kehidupan masyarakat Mandailing. Bekerja di Galeri Bu Daulay, mengambil jurusan seni rupa, dan aktif di komunitas budaya bersama Ruki, membuat jadwal Sampuraga sangat padat. Namun, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Lukisan-lukisannya mulai dikenal dan dibeli oleh berbagai kolektor dan wisatawan. Bahkan, Sampuraga mendapat kesempatan untuk menggelar pameran tunggal yang menampilkan puluhan lukisan cat minyak dan cat air karyanya. Di tengah kesibukannya, Sampuraga masih menyempatkan diri untuk menelepon ibunya seminggu sekali. Namun, seiring waktu dan kesuksesannya yang semakin meningkat, komunikasi itu semakin berkurang. Telepon mingguan berubah menjadi bulanan, hingga akhirnya hanya sekadar ucapan di hari-hari spesial saja. Lima tahun berlalu. Sampuraga kini telah menjadi pelukis terkenal dengan studio seni sendiri di pusat kota Mandailing. Lukisan-lukisannya dipajang di berbagai galeri dan museum. Dia juga telah menjalin hubungan serius dengan Gladys, putri dari Tuan Siregar yang berprofesi sebagai desainer busana tradisional modern.
mendengar rencana pernikahan putrinya dengan Sampuraga. Sebagai tokoh terkemuka di Mandailing, dia merencanakan pesta pernikahan yang megah dan tradisional. Baiklah, kita akan mengadakan pesta adat pernikahan dengan gondang sembilan dan gondang baru harus ada. Semua kerabat dan tokoh penting akan diundang. Di tengah persiapan pernikahan yang mewah, ada satu sosok yang mengkhawatirkan Sampuraga. Dia adalah Bibi Mirna, sepupu dari ayah Sampuraga yang telah lama tinggal di Mandailing. Pernikahan Sampuraga dan gadis dilangsungkan dengan sangat meriah. Upacara adat Mandailing dilaksanakan dengan lengkap. Para tamu undangan dari berbagai kalangan hadir memenuhi gedung mewah tempat resepsi dilaksanakan. Selamat datang di pernikahan putri tercinta. Kita akan mengadakan pesta adat Mandailing. Dan gondang sembilan dan gondang putri akan dilaksanakan. Di tengah kemeriahan pesta, tiba-tiba seorang wanita tua dengan pakaian sederhana muncul di pintu masuk. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya berbinar ketika melihat sosok Sampuraga yang sedang berdiri di pelaminan bersama Gladys. Sampuraga, anak ibu! Sampuraga itu anak ibu!
air. Beberapa tamu berhasil menyelamatkan diri, tidak termasuk Sampuraga. Beberapa hari kemudian, ketika bencana telah berlalu, tempat yang tadinya berupa gedung mewah itu telah berubah menjadi kolam air panas. Masyarakat setempat termasuk Bibi Mirna dan Ruki yang selamat dari bencana menyebut tempat itu sebagai kolam Sampuraga. Cerita tentang tragedi itu menyebar dengan cepat lewat media sosial dan berita nasional. Kisah tentang Sampuraga yang durhaka kepada ibunya menjadi peringatan bagi generasi muda tentang pentingnya menghormati dan mengingat jasa orang tua. Sekalipun telah mencapai kesuksesan, Bu Duma sendiri tidak pernah ditemukan. Beberapa orang mengaku melihatnya keluar dari gedung sebelum air bah datang, tapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi setelah itu. Kolam Sampuraga kini menjadi salah satu objek wisata di Mandailing. Di pintu masuknya terdapat patung seorang ibu yang sedang menengadah ke langit dengan air mata yang seolah mengalir dari matanya. Di bawahnya terukir kata-kata, "Ingatlah selalu asalmu, hormati mereka yang telah membesarkanmu. Sebab kesuksesan tanpa rasa syukur dan bakti adalah kesuksesan yang hampa." Setiap pengunjung yang datang ke kolam tersebut akan disambut oleh pemandu wisata yang akan menceritakan kisah Sampuraga sebagai pengingat akan pentingnya berbakti kepada orang tua. Bahkan, kolam itu kini menjadi tempat ritual adat Mandailing untuk meminta berkah dan mengajarkan nilai-nilai keluarga kepada generasi muda. Salah satu dari sekian banyak keluarga yang menjadikan kisah Sampuraga sebagai pembelajaran penting adalah keluarga kecil Ibu Ria. Di rumah sederhana mereka di pinggiran kota, Ibu Ria sering menceritakan berbagai kisah rakyat kepada putrinya yang berusia 9 tahun, Carol. Malam ini, dengan sebuah buku cerita bergambar di pangkuan, Ibu Ria baru saja menyelesaikan kisah tentang Sampuraga. Keesokan harinya, Ibu Ria dan Carrot tiba di kolam Sampuraga. Tempat itu ramai oleh pengunjung, terutama keluarga dengan anak-anak. Sekelompok pemandu wisata lokal sedang menjelaskan sejarah kolam tersebut kepada sekelompok turis. Mereka berdua menjalani kolam tersebut. Di sebuah sudut terdapat sebuah kotak kayu berukir yang berisi kartu-kartu harapan. Pengunjung dipersilahkan untuk menulis harapan dan janji mereka kepada orang tua atau anak mereka. Karen mengambil selembar kartu dan menulis, "Aku berjanji akan selalu mencintai dan menghormati orang tuaku. Tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan kami di masa depan. Terima kasih Ibu dan Ayah untuk semua pengorbanan kalian." Dia memasukkan kartu itu ke dalam kotak dan berdoa sejenak. Ketika membuka mata, dia melihat pantulan wajahnya dan ibunya di permukaan air kolam yang jernih. Untuk sesaat, Karen merasa seolah melihat bayangan Bu Ria yang tersenyum damai
seakan memberi restu kepada semua anak yang berjanji untuk berbakti kepada orang tua mereka. Pada akhirnya, bakti kepada orang tua adalah kekayaan sejati yang tak ternilai harganya. Iya,